Hai semuanya, selamat datang di video pembelajaran Perakitan Komputer. Perkenalkan, kami dari jurusan Pendidikan Teknologi Informasi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, yang beranggotakan Lutfi Nadia Damayanti, Denada Anzalna, dan Dias Maharani Smedi. Topik kita kali ini adalah perangkat input dan perangkat output. Kompetensi dasar dari topik yang telah disediakan terdiri dari 3.2, memahami komponen perangkat input dan output. 4.2, menyajikan data hasil pengamatan terhadap berbagai komponen perangkat input dan output. Indikator yang pertama, menjelaskan fungsi perangkat input dan output. Kedua, mengelompokkan berbagai macam perangkat input dan output berdasarkan fungsinya. Ketiga, mempresentasikan perangkat input dan perangkat output. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah siswa mampu menjelaskan dan mengelompokkan fungsi perangkat input dan perangkat output, serta mampu mempresentasikannya pada komputer. Technology makes things faster and more cost-effective, but it's not perfect. It requires you to be as flexible as you can be. John Phillips. Di era teknologi ini, pasti kalian sudah tidak asing lagi kan dengan perangkat input dan perangkat output, dan mungkin kalian juga pernah atau bahkan sering menggunakannya. Tapi, apakah kalian tahu apa itu perangkat input dan perangkat output, apa saja yang termasuk ke dalamnya, serta bagaimana sejarah perkembangannya? Untuk itu, mari kita bahas bersama-sama. Perangkat keras komputer atau hardware terdiri dari beberapa komponen seperti perangkat input, perangkat output, media penyimpanan atau memori, dan Central Processing Unit atau CPU. Perangkat input. Perangkat input bisa juga disebut dengan perangkat masukan. Kenapa? Karena perangkat input berfungsi untuk memasukkan data dan perintah dari luar sistem ke dalam suatu memori dan prosesor untuk diolah guna menghasilkan informasi yang diperlukan. Beberapa contoh dari perangkat input, yang pertama adalah keyboard. Keyboard merupakan sebuah papan yang terdiri dari tombol-tombol untuk mengetikkan kalimat dan simbol-simbol khusus lainnya pada komputer. Sejarah keyboard. Penemu Amerika Serikat bernama Christopher Latham Schultz setelah bertahun-tahun mengembangkan mesin tik dengan pengajuan permohonan paten pada Oktober 1867. Kemudian, Remington membuat beberapa penyesuaian dan meluncurkan mesin tik Schultz dan Glidden pada 1 Juli 1874. Perangkat yang kedua adalah mouse. Mouse merupakan perangkat keras yang berfungsi sebagai penggerak kursor atau pointer. Sejarah mouse. Mouse pertama dibuat pada tahun 1963 dengan menggunakan bahan dari balok kayu dan menggunakan dua gerigi roda dari logam yang posisinya tegak lurus satu sama lain. Pada tahun 1972, mouse dioperasikan dengan menghubungkan ke komputer dan ditampilkan di layar menggunakan ide dari Bill English. Pada tahun 1984, Logitech memperkenalkan mouse tanpa kabel yang pertama di dunia. Pada tahun 1998, Apple menghadirkan Apple USB Mouse yang merupakan mouse pertama menggunakan koneksi USB. Pada tahun 1999, Agilent Technologies mampu mengembangkan sensor optik pertama yang bekerja tanpa menggunakan bantalan khusus. Tahun 2004, dikembangkan bersama dengan Agilent Technologies mampu membawa mouse berteknologi laser menjadi perangkat populer, dan pada tahun 2008, Microsoft menciptakan inovasi dengan menghadirkan BlueTrack yang menggunakan elemen dari teknologi laser dan optik. Perangkat yang ketiga adalah joystick. Joystick adalah alat masukan komputer yang berwujud tuas atau tongkat yang dapat bergerak ke segala arah. Sejarah joystick. Pada tahun 1960, penggunaan joystick menjadi tersebar luas dan berkembang ke industri pesawat udara modeling sistem radio controlled. Pada tahun 1967, Ralph H. Baer, pencipta game video televisi, dan Magnavox menciptakan game video yang pertama dengan menggunakan joystick analog. Dan pada tahun 1985 sampai 1986, orang-orang semakin mengenal istilah joystick lewat video game yang pada waktu itu populer dengan permainan Nintendo dan Sega. Seiring perkembangan teknologi yang sangat pesat, joystick dikembangkan ke dalam perangkat komputer atau hardware. Perangkat output. Perangkat output adalah peralatan yang digunakan untuk melihat atau memperoleh hasil pengolahan data atau perintah yang telah dilakukan oleh komputer. Contoh perangkat output yang pertama adalah monitor. Monitor adalah peralatan yang memungkinkan komputer untuk menampilkan informasi balik ke pengguna atau user dalam bentuk teks maupun grafik. Sejarah monitor dari tahun ke tahun sangatlah pesat. Hingga di masa depan, monitor adalah datar dan 3D. Perangkat CRT cepat atau lambat hanya digunakan untuk aplikasi khusus dan kemudian menghilang. Yang selanjutnya adalah speaker.
Speaker adalah perangkat keras output yang berfungsi mengeluarkan hasil pemrosesan oleh CPU berupa audio atau suara. Fungsi speaker pada komputer sama dengan fungsi speaker pada perangkat sistem audio. Sejarah speaker. Loudspeaker elektrik pertama kali dipatenkan oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1876 yang terpasang pada telepon miliknya. Ciptaan Alexander Graham Bell diperbaiki oleh Ernst Sims pada tahun 1877. Pada tahun 1898, Horace Shaw mengumumkan sebuah desain speaker menggunakan kompresor udara yang kemudian dijual kepada Charles Person dan mendapat hak paten di Inggris sebelum 1910. Pada tahun 1924, Chester W. Rice dan Edward W. Kellogg mengubah penyesuaian parameter getaran pokok. Kemudian ditemukan pita loudspeaker untuk pertama kali oleh Dr. Walter H. Scotty. Dan untuk pertama kalinya, speaker tersebut menggunakan elektromagnet sehingga suara yang dihasilkan sangat keras. Perangkat output yang ketiga adalah proyektor. Proyektor adalah alat yang mengambil image dari layar komputer dan diproyeksikan ke layar yang lebih besar. Sejarah proyektor. Proyektor LCD pertama ditemukan oleh ilmuwan bernama Gene Dolgrove dari New York. Beliau yang mengawali bekerja di dalam kampus di tahun 1968 dan memiliki tujuan untuk memproduksi suatu video proyektor yang di dalam idenya dia akan membuat suatu proyektor LCD dari CRT proyektor. Dan ketika itulah ia membuat proyektor LCD pertama di dunia. Kami telah menyediakan games yang terdapat di filter Instagram. Kalian dapat mengaksesnya dengan cara scan barcode yang telah disediakan. Demikian tadi penjelasan tentang perangkat input dan perangkat output. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.